Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 9 September 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal yang pertama. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, supaya firman-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Rut 1 di bawah perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu dicium nyala mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang menuntun kita adalah kesetiaan yang teruji. Apakah kita pernah mendengar, bahkan kita pernah mengalami yang namanya dituntut untuk harus setia di dalam hidup? Tentu setiap kita pernah mengalaminya. Karena kita sebagai pribadi-pribadi juga yang ketika kita hidup bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita dituntut untuk setia. Berbicara tentang setia juga berbicara tentang proses. Ketika seseorang ada di dalam proses hidup, kita bisa melihat bahwa apakah dia itu setia atau tidak. Kesetiaan seseorang itu teruji ketika ia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan hidup. Kalau misalnya di dalam kehidupan yang tidak enak, terkadang orang memilih untuk tidak setia dan berpaling dari jalan itu dan memilih yang lain. Ataukah di dalam kehidupan bersama ada orang yang memilih untuk tidak setia di dalam hubungan karena merasa bahwa ia tidak lebih baik daripada orang lain, sehingga yang lain itu dipilih, dan kesetiaan itu dipandang sebagai sesuatu yang murah. Kisah Rut ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan, walaupun orang yang dikasihi sudah tiada. Naomi, dia kehilangan semua orang yang dikasihinya, suami, kedua anak, dan mereka harus mengungsi ke tanah Moab. Kita bisa melihat dengan hampa, dengan begitu berat, dia memutuskan untuk pulang ke tanah Kanaan. Bayangkan kita seperti Naomi, hidup seperti orang asing. Tapi beruntungnya dia memiliki 2 orang menantu dari tanah Moab. Dan di dalam hal ini, ketika hidup bersama di Moab, mereka terus melakukan hidup, menjalankan hidup. Dan di sana diperhadapkan dengan pilihan bagi Rut dan Orpa. Naomi memberikan gambaran bahwa sonde ada yang lebih baik. Karena segala sesuatu yang ada, yang dialami itu adalah kepahitan. Jadi bagaimana?
mau memilih untuk ada di dalam keadaan yang pahit atau tidak. Dan luar biasanya Ruth dia setia dengan suaminya yang sudah tidak ada. Dan dia mengikuti Naomi. Kita bayangkan kenapa Ruth seperti itu. Apakah di dalam kehidupannya dia percaya bahwa Allah menuntut kesetiaan? Begitu juga dengan kita. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita dituntut untuk setia dalam hidup ini. Di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan di dalam berbagai suka duka hidup ini. Mari tetap setia. Karena Tuhan setia di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu menolong kami dalam hidup ini. Mari memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.